lagi di rumah Pak Tarno. Ini kamar Pak Tarno. Assalamualaikum. Wah, rumahnya bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Ya, sehat. Masya Allah. Iya, Saya yang amin. harusnya salim Pak. Coba Bapak sehat banget ya. Amin. Umurnya 72 tahun ya Pak kalau nggak salah. Bener? Atau 73? 100 lebih, Pak. Oh iya. Ini Bapak emang asli sini Pak? Iya. Itu pakai wig atau rambut asli Pak? Saya rambut asli boleh, rambut wig boleh. Saya nggak punya rambut asli. Boleh Pak? Boleh, Ah, Mas. siap. Ini Masuk, rumah Mas. Bapak bagus sekali. Iya, masuk, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ruang tamunya ya Pak ya? Ruang tamunya. Ruang tamunya indah banget. Terus ini ruang keluarga, kumpul-kumpul Pak. Iya, tapi ini buat anak kecil. Bapak punya anak berapa? Banyak. Berapa itu Pak? Hitung dulu ya. Mas, aku dari India berapa, Mas, anaknya, Mas? India itu Satu. India negara Pak? Atau nama orang? Ini negara. India negara. Jadi Bapak punya anak dari India? Iya. Satu, oke. Terus apalagi dari mana lagi Pak? Cina berapa, Mas? Cina. Lalu pasti ya. Tapi asli nih. Orang kamu bisa. Ini bercanda atau asli? Oh bercanda. Maaf ya, aku ngomongnya bercanda setengah lawak. Nggak apa-apa Pak, yang penting tetap sehat, tetap happy Pak. Amin. Jadi anak aslinya berapa Pak yang nggak bercanda? 6 meninggal 1. Weh, Pak, pakai jatuh segala. Aku udah lemas sekali belum buka ya. Maaf ya, Iya. Mak. Bapak puasa Pak? Wah, ini masuk ini nggak apa-apa. Ini boleh Pak izin Pak? Boleh Ini sini. kamar siapa Pak? Saya. Oh, kamar Pak Tarno guys. Nyaman ya Pak. Tapi ini walaupun lagi siang gini, adem ya? Adem. Itu yang gambar-gambar siapa Pak? Ya, namanya anak-anak lah, maklum punya anak kecil. Oh ada cucu. Anak-anak saya masih kecil. Oh anak Bapak dia masih kecil. Banyak. Ya, umurnya lain-lain sih ya. Ya, umurnya lain. Masa umur sama. Bapak udah bangun rumah ini dari kapan? Udah lama. Saya sangat senang Pak ngeliat rumah Bapak. Masya Allah. Ini boleh masuk Pak? Boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada Hatsune Miku. Ini Pak. Itu bekas jatuh atau apa Pak? Maklum banyak anak-anak biarin Oh aja. jadi main-main gitu Buat ya? main-main. Bener-bener Bapak bebasin ini kayak tempat main gitu ya Pak? Bener. Yang penting nyaman ya. Nyaman. Tapi ini saya suka banget ceilingnya tinggi-tinggi semua Pak. Boleh dulu sana boleh. Boleh? Apa itu Pak? Di belakang Pak? Ayo sini ya, nggak apa-apa sini. Iya. Ayo masuk ayo. Oh ini dapur Bapak. Dapur. Jadi anak kecil juga main di sini juga Pak? Nggak tentu. Pakai ginian juga mainnya Pak? Nggak juga bukan. Hah? Oh bukan ini main. Bukan anakku bukan. Dikirain main juga pakai ini guys. Banyak banget ya Pak ya main-mainan gini ya. Iya, main banyak. Dibilang katanya bapak kalau nggak dagang katanya mau makan pakai apa, mau makan dari mana gitu. Kan selama ini bapak ada uang simpenan, pakai aja uang yang ada dulu. Udah sih namanya bapak makan seberapa sih? Kalau emang bapak mau alasannya makan dari mana, ayo Pak pulang ke rumah. Bapak kan punya rumah, masih ada istrinya bapak yang lain yang sayang sama bapak, yang bapak punya rumah. Terus nanti anaknya juga ikut bantu ngurusin bapak bolak-balik ke sana. Soalnya kan posisinya nih bapak kan dagang kayak mainan, cupang. Kan kalau emang kemarin emang niatnya mau dagang di rumah kan bisa dagang di rumah. Tapi kemarin emang sempat dagang pindah-pindah dari SD ke SD yang lain. Agak kasihan gak sih Kak? Kak, dari pertama lihat juga saya juga nggak bisa tidur, terus nangis karena ngeliat bapak itu mukanya lesu, pakaiannya juga lecek-lecek kayak gitu. Campang-camping dah pokoknya. Saya sangat-sangat nggak terima banget bapak saya digituin sama mereka. Miris lah, karena dulu waktu zaman di sini dia nggak pernah sampai sempat sakit jualan gitu, nggak kayak sekarang. Jadi saya tahunya dari media aja, mungkin dari Facebook, dari YouTube. Kalau untuk secara langsung ngelihat langsung sih belum pernah, karena dia posisinya kan jauh di Warakas dan saya kan ngedampingin ibu saya di sini. Dan apa untuk ibu saya ke sana, dia nggak mungkin juga karena kan di sana ada pihak lain gitu, jadi istri lain gitu. Jadi takutnya ada hal keributan. Bukannya saya ibu nggak boleh ke sana gitu. Saya anak pertama dari Master Tarno, anak paling tertua yang almarhum ibu saya. Kalau abang Saya sebagai sepupu ya, kakaknya Pak Tarno. Kakak sepupu ya. Nama saya Hadi. Yang saya tahu itu istri pertama adalah mamanya dia. Mamanya Mas Nanang punya keluarga atau anak 4. Ya, namanya siapa-siapa? Tinggal satu, tinggal 3. Namanya Junaidi. Saya sendiri. Kedua almarhum si Lia. Ketiga si Soleh. Keempat nama
Yanti yang sering tampil lah di itu ya. Itu yang adik saya yang paling bontot terakhir. Yang itu yang kedua itu anak dari istri yang kedua yang namanya Isah Alimah. Nah, itu anak istri dari kedua orang tua saya. Ya kalau memang jualan iya, tapi kan waktu sama-sama jualan itu kan ya karena mereka kan perlu biaya hidup, ya kan? Ya wajar aja dia jualan. Itu tidak ada yang manfaatin, misalnya kayak Selamat ke Dewi memang dia maunya jualan sendiri gitu, nggak ada. Orangnya senang aja. Apalagi nggak ada job, senang. Ini lagi tanggal 25 Surabaya. Senang. Kita jualan itu karena ketika kosong job aja. Kalau ada job kita tutup jualannya, kita ngejob. Tapi kalau misalnya nggak ada job ya kita jualan, karena kita kan nggak punya lapak gitu ya. Kita di pinggir jalan, di pinggir depan kosan sih, bukan pinggir jalanan di mana-mana. Terus di sekolah-sekolah kan gitu. Tapi sekarang sudah ada ruko ya sudah nyaman gitu. Saya cuma mendampingi master, itu jualan atau apa itu master yang mau. Dia tuh orangnya nggak betah nganggur, maunya tuh cari kesibukan gitu. Kalau misalnya misalnya ada yang bilang kakaknya aja yang jualan, masternya diistirahat. Kalau dia ada di rumah sendirian untuk makannya, untuk ke kamar mandinya, untuk apa aja dia sendirian nggak ada yang jaga. Apalagi dia kan nggak bisa jalan gitu ya. Ya alhamdulillah saya terima kasih ngucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah memberikan donasi ya kepada Master Tarno ya, untuk Master Tarno dari Bang Raffi Ahmad. Saya terima kasih juga dari Bang Hatta Halilintar, Putra Sregar sudah memberikan donasi begitu banyak, juga sama siapa tuh cewek kemarin tuh yang Reality siapa tuh ya. Reality sudah datang ke kontrakan Master Tarno sampai memborong dagangannya. Rezeki itu mungkin rezeki yang sudah diturunkan dari Allah melalui mereka semua untuk Master Tarno. Ya saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk mereka semua. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk Master Tarno. Iya, sekarang yang saya lihat itu masih seperti yang kemarin-kemarin ya, belum ada perubahan, masih prihatin, masih miris lah. Siapapun anaknya tetap masih nggak percaya itu bapak kok seperti itu sekarang, masih aja duduk di kursi roda. Perkembangannya itu sekarang udah 4 bulan tapi kok nggak sembuh-sembuh, Nggak ada perkembangannya sama sekali. Jujur aja kak, saya kalau ke rumah Ibu Dewi itu nggak bisa bolak-balik ke sana. Iya, karena dibatasin. Kalau kita main ini alasannya bapak ini capek, mau istirahat, mau tidur. Gimana nggak mau capek ya kak ya? Seharian di jalan, disuruh dagang, aktivitas dagang. Gimana dia mau ada istirahatnya? Gimana dia nggak lelah? Sekali anaknya mau main, mau menghibur, sudah capek. Udah capek bapak mau istirahat dulu. Sempat nelpon sama Ibu Dewi diangkat. Kemarin pas ada acara habis Willy Salim, saya telepon itu susah, nggak diangkat-angkat. Waktu di kontrakannya sana dia sering berkunjung tapi malam. Kadang master nggak ngerasa nyaman karena terlalu malam banget gitu ya, kita nggak enakan dengan tetangga. Kadang bawa anak-anak kecil gitu. Iya. Orang dia terbuka kok siapa aja, apalagi orang lain aja silakan. Itu bohong gitu. Silakan aja gitu kalau mau datang anaknya itu kan. Ya cuman begitu diributin sekarang pada saat Tarno ini mempunyai dapat donasi gitu lah. Kemarin-kemarin kemana aja? Kalau ya kan kemarin aja nggak ada yang peduli dengan siapa dengan itu. Sekarang aja diributin karena mereka istilahnya sirik gitu loh. Gitu karena mungkin dapat job itu dia nggak bagi-bagi dengan anaknya atau dengan si istri itu, si Saria itu mungkin begitu. Kalau dibilang bisikan dari yang sebelah mungkin istri mudanya saya kurang paham. Dibilang ininya kan takut sujon, tapi biasanya gitu kan. Biasanya itu mungkin ada sedikit ngompor-ngompor mesti ada karena kemarin sempat dia pulang katanya. Itu kan kata bapak sempat 3 bulan pas balik ya Mi ya. 3 bulan balik
dia si Dewi itu nggak ada, terus pulang balik dulu ke sini seperti yang Umi bilang ngambil anduk ya Mi ya. Biasa komunikasi ya kan. Sesudah sama Dewi nggak balik lagi ke sini, nggak pernah sampai sekarang lah. Kalau saya jujur aja ke bapak itu kasihan karena apa? Harusnya kan dia di usia begini tuh harusnya istirahat ya kan, benar apa namanya ya, nggak usah macam-macam lah gitu, biar dia kan posisi lagi sakit. Jadi yang jangan bikin yang aneh-aneh gitu, kayak pikiran nikah lagi, atau lebih baik ibu saya rawat lah kalau pengen saya gitu. Ada Ria Ricis, dia sudah sempat borong dagangan. Ada Willy Salim, sudah membantu Master Tarno sewain ruko. Ada pesulap merah juga nih aku Master Tarno buah ngasih hadiah juga. Terus ada siapa ya tadi desainer tuh dibawain baju. Kalau yang dari lain-lainnya gitu dibuat tabungan kah atau seperti apa? Yang lain-lainnya itu Master yang pegang. Iya, kalau yang Willy Salim saya yang pegang. Karena saya kan dikasih amanah sama Willy Salim suruh renov ini toko. Raffi Ahmad itu Master yang pegang. Dia transfer di rekeningnya Master, dan karena saya kan tidak pegang ATM dia. Dia yang ambil, dia yang itu nggak tahu ya buat apa. Master tanya sendiri karena dia pun butuh kursi roda beli gitu. Dia pun pergi terapi ke Balaraja pakai bensin juga, etol juga kan pakai duit juga. Dan ya banyak lah dia pergi ke terapi ke mana itu, ke Indramayu sana pun dia terapi pakai duit dan bensin juga, etol juga seperti itu. Waktu sebelum saya belum ketemu si Slamet atau belum seakrab sama si Slamet, bapak nggak kayak begini. Tapi pas semenjak si Slamet jadi asistennya atau supirnya, bapak jadi beda. Sebelum bapak sakit juga beda. Saya lihat ada beberapa oknum yang memang memanfaatkan dengan beberapa kondisi Pak Tarno yang memprihatinkan, sehingga membuat orang-orang sekeliling iba begitu, dan sehingga ada motif tersendiri. Saya lihat seperti itu, ada motif-motif yang memang sekeliling Pak Tarno ini kurang benar begitu ya, kurang bagus, kurang tepat. Menurut saya sudah keterlewat gitu, sehingga saya akan mengambil tegas bahwa untuk orang-orang yang ada di sekeliling Pak Tarno yang punya niat, punya perilaku, dan punya tindakan-tindakan yang kurang tepat begitu, yang tentu melanggar hukum. Nah, ini kita akan mencoba untuk memberikan peringatan, termasuk Pak Tarno juga. Tentu ada indikasi ini karena apa? Dari mulai terpisah ya, maksudnya dalam artian tidak ada komunikasi, awal tidak ada komunikasi, ini semua akses diblok. Yang berhak ini kan istri. Hak atas rumah ini tidak hanya Pak Tarno saja, tetapi Bu Syariah mempunyai hak itu. Karena awal pembelian rumah ini itu pada saat sudah terjadi pernikahan. Itu yang digarisbawahi. Sama mobil. Ada satu unit mobil yang dibawa Pak Tarno sampai sekarang. Dan itu pun ada kabar berita bahwa itu juga digadekan. Sakit, jualan, suruh begini kayak robot. Kalau dulu dari sini, dari rumah, dalam, keluar, jemur. Dulu segitu ibu saya. Sampai jujur aja nih, Mi, pas waktu sakit, pernah waktu belum ada abas corona, sampai ngutang-ngutang ya Mi ya? Ke tukang mana Mi? Ke tukang sayur. Iya. Nah. Sampai 80 ke tukang ikan. Tuh. Karena doyan ikan sih. Ya. Di sini di depan. Bela-belain, nggak kayak sekarang ibu saya yang nyari nafkah. Ibu saya yang ini. Satu teh habis sekali makan. Nafkahin enggak. Kalau dibilang dinafkahin, emang dia juga mungkin, maaf ya, dia juga nggak bisa ucuk cari nafkah. Maksud saya, dia pulang lah, tengok lah ibu saya itu maunya gimana, kita ngobrol baik-baik di sini, gitu aja sih bagi saya mah. Kalau soal tulus atau ikhlasnya saya itu Master yang rasain. Kalau misalnya dia tidak merasa nyaman dengan saya, mungkin dia pun tidak akan mau dengan saya kan, karena mungkin dia akan nyaman dengan saya, makanya bersama saya terus. Ya itulah, orang kan bilang gak ikhlas gitu, tapi ya Master yang ngerasain ikhlas, enggak saya
saya ngurusin dia gitu. Senang. Nyaman. Untuk saya mahasiswa seperti itu ya, kalau misalnya saya ada salah apa gitu, saya ngerasa saya ngurusin master bener. Saya tidak membuat master cilaka atau gimana. Terus mereka mau memisahkan saya dengan master, ikut campur rumah tangga saya buat apa? Dan saya atau lagi ingin meluruskan semuanya untuk para adik-adik saya dan istri-istrinya. Saya ingin janganlah berlaut-laut seperti ini. Saya nggak mau timbul ada netizen itu yang cuap-cuap jelek. Selama ini saya diam, tidak pernah cuap-cuap. Bukan berarti nggak perhatiin. Bukan kita nggak perhatiin, dan saya juga nggak mau lah. Saya ingin ya istilahnya, ayo rembukan kita seperti apa sama keluarga. Mana istri yang mana yang mau ingin merawat bapak, ayo silakan. Saya tidak mempersulit. Tidak mensulit, tidak melarang. Ayo siapa yang mau. Jangan hanya cuap-cuap seperti ini pas ada datangnya donasi. Untuk kaget sih, ya pasti ada lah kaget. Tapi ya kita nggak bisa nginin dah. Biarinlah tuh kemauannya dia begitu aja. Nanti kan ada jalan keluarnya juga, ada jalan solusinya juga seperti apa dengan keluarganya Pak Tarno nih, seperti anak-anaknya Pak Tarno. Mungkin yang lelakinya atau yang kakak tertuanya dialah istilahnya. Mbak, geseran dikit dong biar dapat gambarnya. Nah, Itu istri yang sekian, nggak tahu istri yang keberapa, keempat atau kelima, tapi mereka nggak punya anak. Ya sekarang dia cuap-cuap itu, baru kena Pak Tarno dapat donasi banyak aja, dia nggak kebagian, intinya gitu. Dia di istilahnya apa ya? Iri lah, tanda kutipnya ya. Artinya dia cuap-cuap, dia merasa sayang, dia merasa ini, dia dapat donasi. Ya, Suruh pulang, di sini aja dia bohong itu. Saya sebagai kakaknya nih tahu. Saya bukan orang lain. ada duit maki-maki, nggak ada duit maki-maki. Kalau saya kan di rumah tangga siapa? Ini kita ada di ruko baru kita ya, dan kita mau liatin dagangan-dagangan kita yang di sini. Yuk kita lihat yuk. Ada apa aja nih Kak? Mungkin ada penambahan barang dagangan? Iya, ada seperti kan saya kan jualan ikan cupang ya, ada penambahan. Saya jual itunya juga, akuariumnya juga. Berapa lama Kak di rumah? Oh, baru seminggu. Iya, pindah dari sana. Waktu itu kedatangan Willy Salim itu loh. Dia membantu master supaya master tidak kehujanan, tidak kepanasan lagi jualannya. Jadi dia sewain ruko 1 tahun ya di sini 25 juta udah cash. Kemarin Ada itu karyawan. Kita itu bayar orang untuk ngecat semuanya ya. Karena pesan Willy Salim harus direnov. Nanti kalau udah jadi, udah bagus, dia akan kesini melihat lagi. berarti tinggal juga udah di sini Kak? Iya, saya di sini tinggal sekalian. Karena biar nggak usah pikirin biaya buat itu kamar lagi. Iya, udah banyak kemajuan. Dia sudah berdiri pun bisa lama. Udah tadi nggak bisa pegang jalan nggak saya lepas pegangannya gitu tuh. Lihat ya. Ayo. Cuma itu suara aja dia pelot sedikit. Dia selalu rutin ya ke rumah sakit Koja terapi gitu. Di Tejo Petir juga terapi juga gitu. Tapi mungkin besok mau dirawat di rumahnya Kang Haris. Kang Haris Karawang. Ya mungkin 3 harian lah. Karena kemarin Kang Haris kan datang ke sini dengan Panji Petualang, ngobatin Mas Taro, dan ini obatnya tuh. Untuk dinas ini kan ngasihnya 50 juta. Dia 25 dia bayar cash untuk sewain ruko ini ke orangnya langsung. Willy Salim sendiri yang ngasih gitu ya. Sisa 25 juta, yang 10 juta buat pengobatan Master Tarno gitu. Yang 5 jutanya buat makan sehari-hari Master Tarno, yang 10 jutanya buat renov ini semua. Tapi setelah ada donasi, alhamdulillah bapak saya nggak pernah yang namanya untuk berjualan lagi. Dan saya juga sama saya larang pribadi, nggak boleh. Saya pantau terus, saya sebagai anaknya nggak boleh untuk keluar-keluar untuk berjualan
Kalau mau berjualan silakan, tapi di rumah. Hanya duduk kayak di depan rumah. Terserah apa kata mereka lah, ya. Itu memang sudah kebiasaan mereka memberikan masukan seperti ini dan seperti itu. Ya kita merasa tidak pernah manfaatin Pak Tarno dan tidak pernah menjual Pak Tarno dalam keadaan seperti itu. Memang ini kan kemauan Pak Tarno sendiri. Kalau memang dia mau balik lagi ke sana ya silahkan, nggak apa-apa, namanya suami istri ya kan. Itu. Nggak ada larangan, nggak ada hak saya untuk melarang Pak Tarno. Siapapun nggak ada bisa melarang, tapi itu kan kembali lagi ke Pak Tarno atau Master Tarnonya. Nggak tahu katanya. Kalau udah bisa jalan mau pulang ke sono nggak tahu. Ya kita kembali lagi ke Master Tarno ya. Rumah Master Tarno. Gak mau dia. Iya gak mau. Kalau sono emang nggak kurang perhatian Master? Kurang. Udahlah, saya sampai di sini aja dah ya. Oke, jangan sampai terlalu lebar. Nanti berantem. Iya, nanti berantem gak enak. Ya udah sampai di sini aja. Kecewa tuh masih Selamat itu, karena dia tuh orang luar. Maunya saya itu jangan, yang saya kalau lihat di media itu gak usah campur lah. Dia itu kayak tahu semuanya. Jangan sok-sokan ibu saya nggak pernah ngerawat lah. Kan orang juga pada tahu. Dia juga pernah tahu. Jangan sok-sokan kayak dia merasa benar gitu loh. Ibu saya juga biarpun gimana sama-sama punya hati. Dan kamu juga orang luar, gak usah ikut campur ibu. Kalau misalkan keluarga kamu digituin, kira-kira Pak Selamat sebagai kamu misalkan punya orang tua lah, diginiin, sakit hati nggak sebagai anak? Saya sebagai anaknya jujur aja sakit hati. Sampean bilang ibu saya cerewet aja, saya gak terima. Istri manapun kalau dikecewakan atau nikah lagi pasti marah-marah. Semua cewek saya percaya deh. Coba kalau saya misalkan bohong, tanya semua cewek pasti semua kalau lakinya nikah lagi pasti marah-marah. Jangankan ibu saya sebagai orang tua. Saya nggak ada ngerasa batasan. Bahkan kalau mereka datang ke sini ya nengokin bapaknya, cucu-cucunya saya kasih ituan apa makanan apa semuanya. Tapi mereka ngomong di media sosial lain. Gitu. Padahal kalau datang ke sini dia nggak ngomong apa-apa ke saya, tapi kalau di media sosial lain ngomong untuk saya. Saya heran aja di situ kenapa gitu. Jadi macam baik di depan saya, di belakang dia menusuk saya gitu orangnya. Ngobrolnya dengan master gitu ya. Kalau pengen master pulang ya secara baik-baik datang ke sini ngomong sama masternya gitu. Gak usah dengan berkoar-koar di sosmed. Apa katanya nomornya di blok gitu kan. Dia kan sudah puluhan tahun ya rumah tangga dengan master. Tentunya kan dia kenal betul dengan keluarganya master, saudaranya apanya kan boleh komunikasi dengan mereka gitu ya.